Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Anes, yang pada saat ini akan menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita sekalian, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal yang ke-36, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-26. Di bawah judul perikop Pembakaran Kitab Nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Saya akan membacakan satu ayat bagi kita sekalian dari ayat 26. Demikian, bahkan Raja memerintahkan Pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel, dan Salemya bin Abdel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang Jumat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberi tema renungan saat ini bagi kita sekalian ialah jangan berkeras hati menentang Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, untuk sebuah atau suatu kesalahan selalu ada konsekuensi atau penghukuman. Namun sebelum adanya penghukuman biasanya selalu ada peringatan untuk memilih pertama melanjutkan kesalahan itu, dan yang kedua berhenti dan memperbaiki diri. Namun ada tiga tipe manusia ketika diperingatkan mengenai kesalahan. Yang pertama, bertobat atau bahkan memperbaiki diri. Yang kedua, acuh tacuh cuek, tidak peduli, tidak menggubris. Kemudian yang ketiga, marah, memberontak, dan menyakiti dan melawan. Ya, menyakiti orang yang memperingatkan dan bahkan melawan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tipe yang mana nih? Mari kita gumuli bersama. Dalam cerita Alkitab, Tuhan memperingatkan bangsa Yehuda tentang kesalahan yang mereka perbuat dengan berdosa terhadap Tuhan melalui perantara Nabi Yeremia dan Baruk, seorang panitera di kerajaan Yehuda atau seorang juru tulis yang merupakan sahabat Yeremia sendiri. Nah, kemudian di mana isi perintah itu bahwa Allah sedang merancang kebinasaan atau malapetaka bagi Yehuda karena segala perbuatan jahat dan dosa mereka terhadap Tuhan. Namun jika mereka memilih bertobat dan berbalik mengasihi Tuhan, maka Tuhan memberi kesempatan bagi mereka untuk diampuni. Tapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku? Yang terjadi rupanya bukanlah bertobat dan memperbaiki diri, berbalik pada Tuhan. Bahkan pemimpin raja mereka, Raja Yoyakim, murka dan membakar gulungan kitab yang berisi perkataan Tuhan perantara Yeremia yang ditulis oleh Baruk, dan menyuruh orang-orangnya menangkap Yeremia dan Baruk. Nah, beberapa hal penting sebenarnya dalam kisah ini dapat kita gumuli bersama sebagai perenungan dalam kehidupan percaya kita. Yang pertama, bagi seorang hamba Tuhan, taat kepada perintah Tuhan itu adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Apapun resikonya, kebenaran harus disuarakan. Itu yang dilakukan Yeremia dan Baruk. Meski mereka terancam dibinasakan tokoh besar suatu negeri, raja ya. Apakah kita juga adalah orang-orang yang mau pasang badan untuk menyuarakan kebenaran? Mari kita gumuli ini. Kemudian yang kedua, selama kita melakukan kebenaran, kebaikan, Tuhan pasti mengirim orang-orang baik untuk menolong kita. Nah, ayat yang ke-19 demikian kata firman Tuhan. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku,
selama kita tidak menutup mata untuk kebenaran dan selalu taat kepada Tuhan, Tuhan selalu kirimkan orang-orang yang menolong dan mendukung kita. Dan kita jangan menutup mata bahwa memang di dunia ini banyak hal yang mengancam nyawa kita, bahkan hidup kita ketika kita berbuat benar. Bahkan kita dijahati orang, namun selalu ada orang baik di sekitar kita yang menopang. Masihkah kita takut hidup benar? Kemudian yang ketiga, orang-orang yang hidup taat selalu dilindungi oleh Tuhan. Seburuk apapun kejahatan yang dirancang terhadapnya, Tuhan adalah sumber keselamatan dan menjamin keselamatannya. Kembali lagi ke ayat yang ke-26 sudah saya bacakan kembali lagi. Bahkan Raja memerintah Pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel, dan Selemia bin Abdel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia, kata-kata terakhir. Tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, masihkah ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada Tuhan? Kalau sudah berkali-kali pun Tuhan menolong kita dalam berbagai macam perkara kehidupan kita. Dan intinya, manusia bisa bersembunyi dan menutupi kesalahan-kesalahan di depan manusia. Tapi adakah yang tersembunyi bagi Tuhan? Adakah manusia yang berdosa akan luput dari penghukuman Allah? Jadi jangan berkeras hati, jangan menentang Tuhan. Taat ketika kita diperingatkan, dan setidaknya Tuhan berbelas kasih mengampuni kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk tidak menjadi orang yang berkeras hati ketika kami diperingatkan tentang kesalahan dan dosa-dosa kami. Siapapun yang Tuhan utus untuk memperingatkan kami, ajarkan kami menjadi umat-Mu yang taat dan mengasihi Engkau. Demikian sebagai orang-orang yang Kau pilih dalam hidup percaya, hamba-Mu dan bahkan umat-Mu. Ajarkan kami untuk tidak diam ketika kami melihat sesuatu yang tidak benar, melainkan kami berjuang menyuarakannya, dan kami percaya Tuhan membela orang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Amin. Shalom.